menggunakan GoPay untuk pembayaran GoFood. Cuman intinya begini, jadi GoPay takyif fikih, setelah kita lakukan tasawur dan takyif fikih, para ustadz beda pendapat tentang takyif fikihnya GoPay. Ada sebagian ustadz yang menilai baik GoPay maupun ShopeePay dan beberapa dompet e-wallet yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu, ada yang mengatakan itu akadnya utang, ada yang mengatakan itu akadnya qard, ada yang mengatakan akadnya wadiah, ada yang mengatakan akadnya adalah IMFD, ijarah mausuf fi zimmah. Ada yang mengatakan itu adalah bentuk akad membeli jasa yang sudah dijelaskan di awal. Ada yang mengatakan itu akadnya akad sorf, jual beli mata uang yang berbeda. Ini beberapa pendekatan yang pernah saya dengar ya. Ada 4 ini. Ada qard, ada wadiah, ada IMFD, ada sorf. Nah, karena ada banyak pendekatan, berarti kita nanti mau pilih pendekatan yang paling mendekati, maksudnya yang paling sesuai. Nah, kalau kita sepakat, misalnya saya sepakat dengan Ustadz Erwandi, dengan Ustadz Arifin, bahwasanya GoPay, ShopeePay adalah akad qard, akad utang. Kalau Anda sepakat dengan itu, berarti manfaat yang Anda dapatkan dari transaksi itu hukumnya dilarang. Meskipun ya sifatnya hanya sesaat, diisi dulu saldo. Tujuan awalnya memang dari awal adalah untuk dapat diskon. Kalau mahasiswa di GoPay, kalau ibu-ibu di ShopeePay. Kalau memang tujuan awalnya seperti itu kan berarti ingin mendapatkan manfaat dari transaksi utang. Kamu tak utangi sesaat ya, nanti saya dikasih diskon. Ya, kalau kayak gini ya kita berarti mencari riba dari depan. Perhitungan bunga di bank itu apa? Rumusnya jam sekian nanti akan muncul bunganya. Misalnya ya, Anda melihat di sebuah bank perhitungan bunganya itu setiap pekan misalnya, yaitu di akhir tutup buku hari Jumat malam. Langsung Anda masukkan 1M di bank itu Jumat malam sebelum perhitungan bunga. Nah, sistem bank melakukan perhitungan. Uang ini meskipun baru masuk dianggap 1 pekan. Akhirnya dihitung 1M dapat bunga jadinya 1,01M misalnya. Ada dapat 10 juta. Begitu sudah masuk di hari Sabtu diambil. Boleh nggak bunga yang didapatkan? Nggak boleh. Meskipun uang itu hanya sesaat. Wallahu ta'ala alam. Adapun hukum GoPay hukumnya adalah riba ya. Jadi GoPay tatkala kita masukkan uang ya, kemudian dimasukkan dalam rekening GoPay ya untuk kita gunakan memberi produk-produk GoPay atau Gojek ya. Maka sebenarnya pada hakikatnya kita memberi utangan kepada pihak Gojek ya. Meskipun ada yang mengatakan saya tidak berniat berhutang. Yang jadi ibrah bukan lafal, tetapi kondisi uang tersebut pada hakikatnya hutang, bukan amanah. Ya. Ini ada orang salah paham, disangka bahwasanya uang diletakkan di GoPay itu amanah. Ya. Padahal itu bukan wadiah, itu adalah hutang. Sama seperti kita meletakkan uang di bank. Kita bilang saya kasih amanah. Banyak orang yang menaruh uang di bank bukan niat untuk cari bunga. Banyak orang meletakkan uang di bank konvensional, niatnya bukan untuk cari bunga, tapi untuk pengamanan. Tetapi uang tersebut pada hakikatnya diolah oleh bank, digunakan oleh bank. Ya, maka itu adalah berarti statusnya hutang, karena beda antara hutang dengan wadiah. Kalau wadiah itu tidak terjadi pemindahan pemilikan. Saya misalnya menyimpan motor pada Anda, maka motor itu milik saya. Motor itu milik saya, bukan milik Anda. Anda tidak boleh menggunakannya, ya. Tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin saya, ya. Ya. Adapun hutang, kalau kita kasih utang orang, uang tersebut jadi milik dia. Dia boleh menggunakan dan itu milik dia, tapi waktunya bayar dia harus apa? Harus bayar ya. Maka tatkala
hutang, maka harus dikembalikan seutuhnya, dan dia boleh mengolah uang tersebut karena itu uang dia, dan kemudian dia memegang utang tersebut dalam kondisi sebagai yadu dhaman, artinya dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, apapun yang terjadi dia harus kembalikan secara utuh. Berbeda dengan titipan. Kalau titipan, pemegang titipan tersebut disebut dengan yadu amanah. Dia memegang sebagai amanah. Artinya apa? Kalau barang tersebut rusak atau hilang dan dia tidak teledor, dia tidak bertanggung jawab. Misalnya dia sudah simpan motor tersebut dalam rumah, dia udah kunci, tahu-tahu ada pencuri yang mengangkat motor tersebut, hilang, maka dia tidak bertanggung jawab karena dia sudah berusaha. Ya, dia sudah berusaha. Adapun hutang, apapun yang terjadi kita harus kembalikan. Jadi ada dua perbedaan antara utang sama wadiah. Yang pertama, kalau hutang terjadi perpindahan pemilikan. Kalau wadiah, titipan tidak. Yang kedua, orang yang berhutang, dia memegang uang tersebut dengan yadu dhaman, dia bertanggung jawab. Apapun dia harus kembalikan secara utuh. Adapun orang yang memegang wadiah, amanah, dia yadu amanah. Maka dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan kecuali kalau dia teledor. Kalau dia teledor. Nah, orang mengatakan, Ustaz, saya taruh uang di bank dan saya izinkan untuk dipakai. Itu namanya hutang. Itu namanya hutang, ya. Kalau izin dipakai motor barangnya ada, boleh dipakai, motor barangnya tetap ada. Kalau uang dipakai ya hilang atau barangnya ada, ya hilang dipakai. Sama, saya titip nasi sama kamu, nasi bungkus ya, kamu boleh pakai. Berarti kamu boleh apa? Makan. Bukan dikembalikan lagi, enggak. Itu bukan aman, itu dimakan. Berarti punya utang satu bungkus nasi, ya. Paham? Jadi hakikatnya GoPay itu hutang meskipun orang yang meletakkan uang tersebut tidak berniat menghutangkan. Tapi yang menjadi ibrah bukan lafal, yang menjadi ibrah adalah hakikat tersebut. Seperti orang berkata, saya niatkan kasih antum, saya hadiahkan kepada kamu mobil dengan syarat kamu hadiahkan kepada saya rumah. Itu namanya jual beli. Jual mobil bayar apa? Rumah. Meskipun dia mengatakan itu adalah apa? Hadiah. Paham? Dengan demikian maka uang yang tersimpan di GoPay itu adalah hutang. Nah, kalau itu statusnya hutang, ternyata ada pelayanan, keuntungan, manfaat seperti kortingan, maka kortingan tersebut adalah riba. Kortingan tersebut adalah riba. Kalau Anda taruh uang di GoPay tanpa mengambil kortingan, pembayaran sebagaimana wajar, maka itu bukan riba. Tapi kalau Anda meletakkan uang di GoPay dalam rangka akan dapat kortingan, maka itulah utang piutang yang mendatangkan keuntungan, itulah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang sering belanja online, sekarang di masa COVID seperti ini kita mudah berbelanja lewat marketplace. Yang jelas dari pihak marketplace itu akan mengikat kita dengan memberikan pelayanan-pelayanan istimewa. Ada yang dikenalnya, saya sebut produknya saja, yaitu Shopee Pay Later. Artinya kita bayar bisa belakangan. Pengguna Shopee bisa langsung berbelanja dengan total belanja di bawah 1 juta rupiah. Oh, berarti di bawah 1 juta ya. Pastikan pembayaran tagihan sebelum tanggal 25 setiap bulannya. Jadi sudah ada batasan waktu. Karena jika terlambat akan dikenakan denda sebesar 5%. Ingat, dendanya 5%. Ada dua kemungkinan, berarti dia bisa bayar tepat waktu, ya tidak kena denda. Tapi kalau dia bayar tidak tepat waktu, kena denda. Ustadz, saya pilih kalau begitu bayarnya tepat waktu saja deh, biar tidak kena denda, gimana? Iya, itu janji. Namun biasanya ini kita semangat-semangat seperti itu, kadang kita tidak bisa tepatnya, apalagi kita dalam keadaan sulit keuangan. Akhirnya kita lewat tanggal 25 tadi, kemudian kita kena denda. Maka saran saya tetap tidak mengambil cara ini. Ya, beli sesuatu, ingat, lebih bagus cash kalau untuk saat ini lebih aman. Kalau nggak punya, tahan diri, nerimo, qanaah. Yang kedua, ingat, riba saat ini itu bukan Anda hanya lepas dari bank. Anda tidak pinjam uang di bank, di fintech, di ya rentenir-rentenir yang lainnya lah. Tetapi sekarang modelnya sudah pindah ke marketplace dan Anda dapat layanan seperti itu juga. Jadi cuma berpindah tempat saja. Situ buaya, sini juga buaya. Seram nggak? Sama-sama seramnya. Anda punya kebiasaan seperti ini terus manjakan diri lagi. Anda belum tahu kalau orang-orang yang terlilit utang itu susahnya bagaimana. Maka saran saya, sabarkan diri, nerimo qanaah dan semakin bertakwa pada Allah. Allahu yubarik fik. Raih ilmu bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.